Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Sukacita pada pagi hari ini. Sebentar sebelum kita memulai ibadah, kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga, serta menyaksikan tayangan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari perkatakan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lampahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta, tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan, seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal, Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal, di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi boleh saya dengar suaranya lebih bersemangat. Shalom. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita mau bersatu bersama-sama dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini anak-anak-Mu, jemaat di GBI Pos Pengomben dapat berkumpul di tempat ini Tuhan dengan selamat Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk memuji
memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan Bapa. Percepat langkah kaki mereka Tuhan, supaya dapat cepat berkumpul di tempat ini untuk sama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan juga berkati Tuhan anak-anak-Mu yang tidak dapat hadir pagi hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu turun Tuhan untuk setiap kami di tempat ini Bapa. Engkau sendiri yang menjamah setiap kami Tuhan. Sebab kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami sadar betul Engkaulah Raja dari segala Raja Tuhan. Engkaulah Tuhan yang agung dan perkasa Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami begitu mencintai Engkau, karena kami tahu Tuhan Engkau terlebih dahulu mencintai kami Bapa. Engkau terlebih dahulu mengampuni setiap dosa kami Tuhan. Bahkan Engkau rela mati untuk setiap kami Tuhan di atas kayu salib. Pengorbanan-Mu begitu luar biasa Tuhan. Kami begitu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu dengan roh dan kebenaran Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan jika kami masih melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang layakkan setiap kami pagi hari ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memuji-Mu Tuhan. Berdiri
hormat tertinggi kami serahkan Tuhan dalam tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Kau, Yesus Rajaku. Sembah dan puji penuhi tahta, kami mau terima Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Kau, Yesus Rajaku. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mau tidak berhenti sampai sini Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Sembah dan puji bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Bagimu, Yesus. Sembah dan puji kami hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Kami mau memuji-Mu, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami mau bersorak hanya nama-Mu, Yesus. Haleluya, Kau yang jamah setiap kami mau memuji-Mu, Yesus. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kau ajaib dan perkasa, Kau Rajaku, Kau Yesusku. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergerak mendengar nama-Mu, nama-Mu. Kami bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mau bernyanyi dan bersorak bagi-Mu Tuhan. Nyanyi
tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersuka atas Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan, Engkau yang lebih lagi mencurahkan Roh-Mu untuk setiap kami Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, kami sudah memuji, dan kami akan terus menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, boleh kita lakukan satu gerakan sama-sama, mengecap. 1, 2, 3. Wah, kayaknya belum semua bersama ya. 1, 2, 3. Apa rasanya? Kalau yang habis makan kue pasti manis, amin. Tapi hidup bersama-sama dengan Tuhan pasti selalu manis, amin. Amin. Kita mau mengecap dan kita mau melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mau memuji dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Sebab Kau Allah, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Apa Bapak Ibu? Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia. Kami bersyukur Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu. Sebab Kau Allah, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Kami bersyukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Sebab Tuhan Allah yang memelihara kita, Bapak Ibu. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Kita percaya tahun ini setiap belenggu-belenggu dosa yang mengikat dalam hidup kita, kita sudah dibebaskan, amin. Kita sudah dibebaskan dari penyakit, amin. Segala penyakit sudah dibebaskan, sebab ini tahun pembebasan, amin Bapak Ibu. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh, dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun apa? Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Kita melompat bersama-sama Bapak Ibu. Yang lumpuh dan yang buta,
setiap saudara-saudara kita. Saudara, dengarlah apa? Dengarlah sangkakala Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidaklah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepas. Kita melompat sama-sama ya. Yang lumpuh dan yang buta lompat. Lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Amin. Sebab ini tahun pembebasan. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan sebagian daripada persembahan kita yang pertama. Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman. Di depan sudah disediakan amplop untuk Bapak Ibu yang mau menabur untuk ibadah Natal kita tahun ini. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami diberikan satu kali kesempatan lagi Tuhan untuk memberi. Kami mau menabur Tuhan untuk pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Kau yang berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Ajari setiap kami untuk memberi dengan penuh kerelaan hati, dengan kemurahan hati Tuhan. Kami mau menabur untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa. Karena Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk memberikan persembahan. Amin. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia cipta kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya.
kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Aba ya Bapa. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Karya-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun terlambat Tuhan, kami tidak akan pernah sampai jatuh tergeletak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan membuat Engkau tersenyum ya Aba ya Bapa. Saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ya Aba ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau pelihara tanahnya, Engkau pelihara sawah ladangnya Tuhan. Gunung-gunung air Tuhan, pepohonan, bahkan sampai penduduknya Tuhan Engkau pelihara. Engkau memberkati bumi Indonesia Tuhan dengan segala perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib ya Aba ya Bapa. Indonesia boleh ada dalam kuasa-Mu. Indonesia boleh diberkati, Indonesia boleh disembuhkan Tuhan dari segala sakit penyakit ya Aba ya Bapa yang melanda negeri ini Tuhan. Baik sakit penyakit yang berhubungan dengan kesehatan, sakit penyakit yang berhubungan dengan keuangan, sakit penyakit yang berhubungan dengan politik yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau sembuhkan satu demi satu. Dan yang tidak sehati dengan Engkau kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan menyingkirkannya Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Calon-calon pemimpin di bangsa ini Tuhan Yesus boleh ada Tuhan sampai hari ini. Dengan segala berpasangannya Tuhan. Engkau mengenal mereka terlebih kami Tuhan. Engkau mengetahui kedalaman hati mereka terlebih kami ya Aba ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang memilih pemimpin di bangsa ini Tuhan, yang sungguh-sungguh takut akan Engkau Abah, yang sungguh-sungguh mempunyai hati Bapa Tuhan, yang sungguh-sungguh dapat menerima Tuhan Yesus segala kepercayaan yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu saja yang boleh ada Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera di bangsa ini. Engkau membuka setiap hati penduduk di bangsa ini Tuhan untuk memilih seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan berbicara kepada bangsa ini Tuhan. Siapapun pemimpin di bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus orang yang takut akan Engkau Tuhan. Sebagaimana 2000 tahun yang lalu Kau memberikan pemimpin bagi bangsa Israel. Kami juga minta Tuhan Yesus hikmat yang daripada-Mu. Untuk kami boleh memilih pemimpin Tuhan. Yang sungguh-sungguh ada dalam hati-Mu Tuhan. Pada bulan Februari 2024 Tuhan. Kami yakin dan percaya semua karya-Mu ada Tuhan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mengucap syukur untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin yang akan menyelesaikan kepemimpinannya di bangsa ini. Urapi Tuhan Yesus Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Apapun yang akan mereka lakukan, apapun yang akan mereka selesaikan, Engkau yang layak menilai mereka Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan, jeripaya mereka tidak akan pernah kembali sia-sia. Karena kami yakin dan percaya cara kerja mereka adalah cara kerja orang yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati keluarga mereka masing-masing. Kau berkati perjalanan ke depannya Tuhan. Biar semuanya ada dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya bangsa ini Tuhan berkenan kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo sebagai gembala kami Tuhan Yesus Gereja Betel Indonesia Cabang Gatot Subroto. Engkau memberkati Pak Niko bersama dengan wakilnya Tuhan. Engkau menjaga mereka Tuhan Yesus, malaikat-Mu Tuhan ada atas mereka. Biarlah hikmat-Mu taruh atas mereka Tuhan. Apapun yang akan terjadi Tuhan atas kehidupan mereka, kami yakin dan percaya semua atas seizin-Mu Tuhan Yesus.
Dan untuk memasuki tahun 2024, Kau memberikan hikmat Tuhan. Apa yang harus diperkatakan Tuhan Yesus bagi pengembalaan Gereja Betel Indonesia di cabang Gatot Subroto. Engkau memberkati Paniko bersama dengan Ibu Hermin dan seluruh anggota keluarganya, anak cucu menantu Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah namamu dikenal Tuhan Yesus melalui hamba-Mu yang takut akan Engkau. Pengurapan-Mu juga turun atas gembala di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan, kita memberkati Pak Hendro Tuhan. Shikarara, shikarade, shikarade. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Pak Hendro sudah melakukan perjalanan misinya ke daerah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan membuka pintu-pintu perjalanan misi Tuhan yang akan dilakukan oleh Pak Hendro. Dengan segala keterbatasannya Tuhan Yesus, suaranya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui apapun yang kejadian ini Tuhan, orang melihat bahwa mujizat-Mu ada atas Pak Hendro Tuhan Yesus. Kuasa-Mu ada atas Pak Hendro Tuhan. Saat dia menumpang tangan, orang sakit sembuh Tuhan Yesus. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan Tuhan. Dan kami yakin itu terjadi Tuhan Yesus karena Engkau mengasihi Pak Hendro. Engkau memberkati Pak Hendro, Ibu Ivang bersama dengan anak cucu mantu. Engkau menyertai langkah-langkah Pak Hendro ke depannya Tuhan Yesus dalam penggembalaan kami Tuhan, Gereja Betel Indonesia Pos Pengumben. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Apapun Tuhan Yesus yang akan terjadi Tuhan Yesus di Pos Pengumben, kami yakin dan percaya kuasa-Mu dahsyat atas tempat ini ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pengurapan-Mu juga turun atas Wakil Gembala Ibu Rosa bersama dengan anak cucu mantu. Tuhan, Kau memberkati Ibu Rosa Tuhan Yesus. Engkau menyertai setiap langkah-langkah Ibu Rosa. Biarlah dia menjadi imam, nabi dan raja dalam keluarganya Tuhan. Bersama dengan anak cucu mantu memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus sepanjang hidupnya Tuhan. Kemanapun Tuhan Yesus Ibu Rosa berjalan, ada kuasa-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau taruh atas Pak Hendro, Ibu Rosa juga boleh mengalaminya ya Aba ya Bapa. Dan turun kepada kabit-kabit di tempat ini Tuhan Yesus. Kepada guru-guru sekolah minggu, kepada pengerja-Mu, kepada anak-anak didik di tempat ini Tuhan. Biar kuasa-Mu boleh nyata ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah mengumpulkan Tuhan Yesus persembahan. Biarlah persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Khususnya di tempat ini Tuhan. Untuk perjalanan misi yang akan berlangsung Tuhan Yesus. Pak Hendro bersama dengan tim. Biar kuasa-Mu saja. Engkau yang mencukupkan Tuhan Yesus perjalanan misi ini Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan Yesus, hamba-Mu yang telah Kau utus Ibu Rosa. Apapun yang harus beliau sampaikan Tuhan, biarlah itu menjadi pilihan hati-Mu Tuhan Yesus untuk kami yang saat ini hadir di tempat ini. Karena keberadaan kami saat ini Tuhan, Engkau yang mengetahuinya. Biarlah saat kami kembali dalam kesibukan kami, semua ada dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami yang siap menerima firman, sama-sama katakan, amin. Saya undang hambanya Ibu Rosa untuk kembali firman Tuhan. Jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk minggu ini Tuhan, di mana kami tahu bahwa Tuhan begitu baik.
Tuhan begitu sayang kepada kami. Tuhan telah memberikan hari ini hari yang penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Sekalipun kami melewati berbagai macam masalah, apapun Tuhan, Tuhan tetap memegang kami, Tuhan tetap ada dalam kasih, Tuhan menyertai kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, berkatilah mulut lidah bibir hamba Tuhan, apa yang hendak hamba sampaikan. Hamba tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Biarlah Tuhan yang bekerja atas mulut lidah bibir hamba. Hati dan pikiran hamba hanya tertuju padamu. Dan kami semua mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar nyata kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba di bawah salib-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang diagungkan dan dimuliakan Tuhan Yesus. Tuhan, segala bentuk apapun, roh ngantuk, roh yang tidak berkenan Tuhan, yang menghalangi jalannya pemberitaan firman-Mu, kami tolak, kami tengking hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus saja yang berkuasa. Terima kasih Bapa, kami siap mau mendengar dan kami mau siap menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, shalom. Puji syukur ya, tadi saya sempat melihat, wah banyak sekali bangku-bangku yang kosong gitu kan ya. Saya sampai dalam batin gini, kenapa ya kok banyak bangku yang kosong gitu kan. Rindu sekali untuk bangku-bangku ini terpenuhi. Dan saya tadi melihat Butin juga mengajak kakaknya ya, terima kasih ya Butin udah membawa jiwa juga untuk menerima berkat. Jadi gak hanya kita doang yang terima berkat, tetapi kita bisa berbagi berkat juga kepada keluarga, kepada kerabat, kepada siapapun yang kita jumpai. Kita bisa memenangkan ya jiwa-jiwa mereka yang terhilang juga. Dan khotbah pada pagi hari ini saya bawakan temanya adalah bagaimana cara Tuhan menolong ya. Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Saya katakan di sini kenapa Tuhan banyak cara untuk menolong. Tentu Bapak Ibu semua pasti pernah mengalami, adakah yang gak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Saya tanyakan dulu di sini. Apakah ada yang tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Jadi susah terus. Sepertinya hidup ini kayak Tuhan gak ada. Siapa ya? Kalau kita bilang orang tua kita, kayak contoh. Anak saya cuma bilang, Mami, aku lagi ada kesulitan. Pasti kita orang tua mikir. Mami, anakku masuk rumah sakit. Kita pasti mikirin. Betul gak? Coba aja saya tanya sama Bu Desi yang punya cucu. Ya Bu ya? Kan gitu ya. Jadi saya pikir pasti apalagi Bapa di surga gitu. Setiap kita pasti punya masalah, pergumulan. Saya jamin Pak Hendro pun juga punya masalah. Walaupun sekalipun gembala kita, tapi pasti punya masalah. Tetapi kita tahu Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Yuk saya ambil di sini di Efesus 3 ayat 20 dan 21. Yuk. Kalau boleh kita baca sama-sama yuk. Yuk biar semangat ya. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau kita tahu bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, kita baru berpikir, Tuhan kayak Pak Richard, mau sembuh dari jantungnya. Tuhan sudah pikirkan caranya Tuhan itu bagaimana menolong Pak Richard gitu ya. Jadi lebih jauh daripada yang kita doa. Kita cuma minta doa, Tuhan berkati aku Tuhan. Tapi Tuhan sudah memikirkan kita jauh lebih apa yang kita mau. Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan punya banyak cara. Mungkin itu yang membuat kita maunya begitu kita doa, jawaban doa kita langsung dikabulkan. Terkadang kita mengalami adanya apa? Gejolak, gelombang, di mana Tuhan tidak langsung mengabulkan doa kita. Tapi Tuhan tahu apa yang mau kamu pikirkan, apa yang mau kamu doakan. Aku jawab ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Dan saya pun mengalami hal yang sama.
Jadi kalau saya pikir pasti semua Bapak Ibu pernah mengalami dan bahkan mungkin saat ini mengalami jatuh bangun, tapi Tuhan punya rencana. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan atas umatnya sering tak terselami dan sering tidak masuk di akal karena memang Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong umatnya. Jadi memang tidak masuk akal. Karena kita mengalami suatu himpitan dulu, baru tuh cara Tuhan. Oh Tuhan, ternyata aku dibuat begini. Nanti saya ceritain lagi selanjutnya. Yuk kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 9. Yuk sama-sama kita baca ya, sama-sama. Nah ini bagus sekali ayat emasnya di sini. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Bapa untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalimat terakhir adalah mengasihi Dia. Bagaimana mengasihi Dia? Bapak Ibu tentu sudah banyak dapat di firman-Nya ya. Kita mengasihi Dia itu bagaimana? Ya Tuhan gak bilang bahwa kalau Tuhan datang terus tiba-tiba kita kasih, Yesus tinggal aja di rumahku. Enggak demikian. Yesus lapar, saya kasih makan, Yesus tidak. Yesus engkau tidak berpakaian, aku kasih pakaian. Juga bukan begitu, bukan Yesus yang datang. Tetapi sesama kita yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan apapun, itulah yang wajib kita tolong. Ya kan, itu sama aja mengasihi Dia. Ya. Yuk kita ngelihat, tadi kan saya bilang ya, Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Saya ambil kisahnya, ini adalah kisah daripada cerita tentang kehidupan Yusuf. Nah, ini ada gambar-gambarnya mungkin lebih enak ya. Di sini adalah Yusuf ini mempunyai ayah namanya Yakub. Pasti semua tahu ceritanya ya. Dia ayahnya ini Yakub ini sangat sayang. Mungkin orang tua sangat sayang kepada Yusuf. Sebenarnya ayahnya Yakub tuh semua sayang. Tapi dia memang melihat Yusuf ini dia sayang. Jadi kalau saya bilang sama anak saya, Jojo, kamu adalah anak kesayangan Mami. Saya bilang gitu. Bener Mami, Mami sangat sayang sama aku. Iya, saya bilang. Betul. Saya apa-apa sebenarnya jujur saya bilang, saya prioritas untuk Jojo. Saya sampai bilang sama kakaknya, kalau saya punya asuransi jiwa kan ada tuh ya. Mungkin Julius bagian asuransi kan ada tuh. Nanti akan diserahkan kepada siapa persentasenya. Saya ada yang terbesar adalah untuk Jojo. Saya bilang gitu. Dia baru tahu sekarang. Tapi itulah, tapi kenakalan dia juga banyak gitu kan. Tapi kita orang tua bukan kita membeda-bedakan. Tetapi kita melihat mana porsi-porsinya, tapi kita semua kita sayang. Sama dengan ayahnya Yakub ini sangat sayang pada Yusuf. Ia memperlihatkan dengan membuatnya apa itu? Jubah yang panjang dan bagus untuk Yusuf. Nah, di sini ayahnya membuatkan jubah, tuh dikasih lihat jubahnya kan. Warnanya itu tuh ada selendang kuningnya ya kan. Nah ternyata Yusuf ini kan punya kakak. Kakaknya ada berapa? 10. 10, adiknya ada 1, jadi kakaknya ada 10. Adiknya biasanya gak terlalu iri Bu Lisa, karena masih kecil ya. Tapi kakaknya merasa, wow aku gak pernah dibikin jubah. Kenapa nih adikku nih dibikinkan jubah ya kan. Kemudian ke-10 kakaknya melihat betapa besarnya kasih ayahnya Yakub kepada Yusuf. Mereka mulai iri, tuh yang rame-rame di situ mereka iri hati dan akhirnya apa kalau udah iri hati? Benci kepada Yusuf. Nah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Kita ada lihat ada orang yang diberkati Tuhan, terus kita rasanya, aduh Tuhan, aku tahu iman dia nggak begitu, aku iri sama dia, lama-lama jadi benci. Kita nggak ada ya, jemaat GB Posmoen nggak ada yang seperti itu. Nah, udah gitu Yusuf mendapat 2 mimpi lagi. Yesus dapat 2 mimpi. Nah, di sini di dalam kedua mimpinya itu di mana saudara-saudaranya harus apa? Tunduk menyembah kepada Yusuf, ya kan? Ketika Yusuf menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya, makin rasanya gimana? Kamu nih, adik, aku harus tunduk kepada kamu. Kamu yang harus tunduk kepada kakak gitu kan? Malah kakak-kakak supaya harus tunduk kepada adiknya. Tapi mimpi itu memang ada. Memang benar, dia menyampaikan kebenaran, tetapi
Kakak-kakaknya gak terima. Mana ada sejarahnya, aku harus tunduk kepadamu. Ya kan? Makin bertambah benci, ya kan? Kakak-kakaknya bertambah benci. Kemudian kakak-kakaknya apa? Merencanakan untuk membunuh siapa? Yusuf. Tetapi ada hikmatnya. Si yang nomor 1 ini siapa? Ruben, ya kan? Saudaranya yang tertua, dia berkata apa? Tidak, kalian jangan berbuat itu. Jangan bunuh, ya kan? Enggak, jangan bunuh. Untung ada satu orang yang bilang, jangan bunuh. Tadi kan semua pada mau bunuh. Jangan bunuh. Dia bilang, tetapi lemparkan aja dia ke sumur yang kering. Ceburin aja dia di situ, di sumur yang kering. Bayangkan tuh. Sumur yang kering, saya ngebayangin itu kayak kita di dalam gua yang gelap, dalam. Itu oksigen juga, saya kalau ingat ke gua Jepang aja tuh, ada gua juga yang di Padang, yang pernah ke Padang saya pernah tuh. Itu aja rasanya makin ke dalamnya makin engap bro. Waduh, nih lama-lama gak bisa napas nih gitu kan. Nah kemudian ternyata Yusuf ini akhirnya bisa diambil gitu ya, ada tiba-tiba ada kafilah itu dia dijual kepada kafilah orang Ismail. Waduh tega banget ya, ini udah diambil langsung dijadikan barang dagangan. Dijual, dapatlah harga 20 keping perak. Dan akhirnya si Yusuf ini kan karena dibeli ya, dijual, udah dibeli, dibawalah dia ke Mesir. Wah kita kalau lihat kayak gini, keji enggak sih perbuatan kakak-kakaknya? Saya bertanya, keji enggak? Keji. Jahat enggak? Jahat. Nah kita juga ngalamin nih hal-hal seperti ini. Aduh Tuhan, penderitaan saya berat banget Tuhan. Nah kalau kita melihat dari sisi Yusuf ini menderita enggak? Menderita. Yusuf ini dijahatin. Sama dengan kita. Apakah kita mengalami pergumulan ini seneng enggak? Enggak ada yang seneng. Siapa yang mau menderita sakit? Gak ada yang mau menderita sakit. Saya yakin Pak Albert aja juga gak mau sakit. Ya kan? Bu Ivang juga gak mau sakit. Menderita gak? Menderita. Tetapi Tuhan punya cara melalui penderitaan Yusuf ini. Nah kita lihat. Yuk. Tapi gak sampai di situ juga. Kakak-kakaknya berbuat cara yang luar biasa ya, zaman dulu aja udah kayak begini ya. Saya pikir zaman sekarang kalau pembunuhan saya dengar ceritanya, aduh kayaknya orang kok keji banget ya. Itu saya dengar orang kok bisa ya pacaran, terus pacarnya dibunuh gitu, digiles lagi di mobil. Aduh sadis banget gitu, tapi dulu aja udah kayak begitu ya. Kita lihat kemudian si kakaknya ini mencelupkan jubahnya ada diambil nih, dicelupkan ke dalam darah kambing. Biar kelihatan jubahnya ada darah, kemudian membawa jubah itu ke ayahnya. Ayah ini dibilang Yusuf sudah meninggal. Aduh tega banget ya. Bayangkan seorang ayah begitu dengar anaknya, wah dimakan binatang. Wah ini meninggal. Tragis gak? Tragis. Mungkin papahnya Yakub pun stres kali ya. Kita kehilangan anak yang kita kasih, kita gak ngelihat tiba-tiba dengarnya udah meninggal. Nah di sini ternyata Yusuf setelah dibawa ke Mesir diambil oleh siapa? Perwira Potifar. Tuh. Dia dibawa tuh kan diceburin tuh ya. Terus dia dibawa tuh yang terakhir gambarnya tuh dibawa sama Potifar ya kan. Nah, di sini kita ngelihat bahwa yuk kita lihat lagi ya Kejadian 50 ayat 20-nya tadi cerita tentang Yusufnya itu kisah nyata. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Yang sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita gak tahu. Kalau Yusuf gak dilakukan seperti ini mungkin gak ada yang bisa bangsa yang besar ini gak ada yang pelihara ya. Ternyata Tuhan izinkan melalui kejadian ini mendatangkan keajaiban yang jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan ya kan. Mungkin kita pikir, oh kok dia mengalami ini. Sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita juga mungkin kita berpikir, kenapa ya Tuhan aku mengasihi Engkau. Aku tiap
mungkin berpuasa, aku tiap bulan berpuasa, aku tiap minggu berpuasa, aku memberikan perpuluhan, aku memberkati orang-orang yang susah. Kenapa hidupku masih sakit terus misalnya? Ya, mungkin seperti itu kejadiannya. Itulah cerita seperti Yusuf. Tuhan izinkan memang kamu harus begitu. Agar kamu kelak, kamu akan dipakai untuk karya yang besar. Yang tidak pernah kita tahu. Yang tidak pernah kita lihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Tidak ada di pikiran kita. Itu Tuhan akan sediakan. Yang mau katakan amin, yang setuju amin. Yuk. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga kita memperoleh sesuatu apa? Damai sejahtera. Saya katakan, setiap pergumulan kita itu adakah membawa kita damai sejahtera? Kadang-kadang kita bertanya-tanya, Tuhan aku mau melakukan ini, salah enggak Tuhan? Kadang-kadang pikiran kita yang masukkan, salah, benar. Ternyata tapi kita paling enggak kita dapat jawabannya adalah, apakah kamu membawa damai sejahtera? Kalau itu membawa damai sejahtera, lakukan. Jadi kita juga bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan mau. Ya kan, supaya kita memperoleh damai sejahtera. Kita dapatkan ada 4 di sini. Saya dapatkan ada 4. Yang pertama, yuk kita lanjut ya. Bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan mau sehingga kita memperoleh damai sejahtera. Yang pertama, kita mempercayai Tuhan dan janji firman-Nya. Jadi kita kadang-kadang, kita nih kita percaya sama Tuhan tetapi kadang-kadang di firman ada. Tapi kok gak nyata ya dalam hidup kita. Kita pegang di Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah ini kadang-kadang kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang kita masih mengandalkan orang lain. Kita kadang-kadang ragu sama Tuhan, Tuhan gak jawab. Kita ngomong lagi ke ahli-ahli yang pintar. Bagaimana ya saya gini-gini. Sudahlah, saya tuh ingat Pak Hendro ini luar biasa sih. Saya percaya Rosa, pelayanan, saya mau keluar kota, mau misi, saya jalan saja. Saya kadang-kadang sampai heran. Mungkin saya belum seperti Pak Hendro, tapi saya mau mencoba juga gitu kan. Jadi ini nekat banget nih si Babe nih ya, benar-benar. Kemarin saya ketemu Pak Suko, saya ngobrol sama Pak Suko bilang, wah Bu, itu Pak Hendro belum saya siapin Bu. Itu di gereja sana belum kita ngomong-ngomong untuk ngumpulin orang gitu ya. Tapi ternyata akhirnya kata Pak Suko, Babe bilang jalan aja. Tapi ternyata gembalanya di sana mengumpulkan juga ya Pak. Banyak orang sakit. Saya sampai kadang-kadang bingung. Itulah cara kerja yang Tuhan minta gitu ya. Sesuai dengan kita percaya janjinya. Kita sesuai firman-Nya itu kan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah melambat-lambatkan. Tuhan tidak pernah mempercepat, tapi semua tepat pada waktunya. Itu yang membuat kita terheran-heran dan kagum. Tapi kalau sampai saat ini, kita masih percaya bahwa kita pegang janjinya. Kita serahkan kepadanya, serahkan total kepadanya. Dia pasti akan bertindak. Tapi kalau kita kerjakannya dengan pikiran kita, kadang-kadang kita mengandalkan orang lain, mungkin saya perlu bantuan orang lain nih, saya hubungin Bu Mesa deh yang tolong saya. Oh bukan begitu caranya. Jadi benar-benar kita lakukan, Tuhan saya nggak tahu Tuhan, saya harus lakukan apa. Ya kan, saya harus lakukan apa. Tapi Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang punya cara, Tuhan yang bisa melakukan semuanya. Jadi kadang-kadang saya sampai terheran-heran. Kalau saya mau ceritain kesaksiannya, panjang dan lebar. Saya sedikit aja saya cerita. Saya ada bangun villa, betul saya bangun villa. Kontraktornya itu, tadinya kontraktor itu harganya tuh kalau boleh dibilang, mana ada sih kontraktor yang gak untung ya. Kalau bisa, siapa yang pernah jadi kontraktor? Pasti mau untung besar ya. Saya pembangunan saya pertama, dia masih normal. Pembangunan saya yang kedua ini, dia menjadi orang yang abnormal kalau saya bilang. Jadi gini, setiap subkontraktor dia pasti ada komisi kan. Jadi contoh, saya mau bikin pintu gitu ya. Pasti
subkontraktornya kan tukang pintunya ini kan dari dia. Bu, nih rekanan saya. Pastilah dia dapat lah entah 10%, entah 5%. Pasti ada. Dia jujur kepada saya. Tahu gak apa dia ngomong gini? Bu, maaf ya Bu. Waktu tahun 2000, kan saya bangun sebelumnya kan tahun 2018 or 19 ya. Saya memang setiap subkontraktor itu ngasih saya uang Bu. Duh, saya nggak nanya, dia cerita. Tapi yang kali ini Bu, Ibu bikin pintu. Saya kan bikin pintu itu nominalnya tuh 20 juta. Terus dia dikasih jadi 21 juta. 1 juta buat dia. Padahal tuh tukang pintu saya juga nggak tahu. Karena saya nggak dapetin di Jakarta, pusing lah. Buat perjalanan ke Jakarta pasti ada ongkir lah, apalah gitu ya. Terus akhirnya, tau gak apa? Masa dia bilang gini, Bu, ini yang 1 juta saya transfer ke rekening Ibu ya. Hah? Saya bilang, aduh Pak. Saya bilang namanya Pak Wisnu. Pak, udah buat Bapak aja. Enggak Bu, bener Bu, bener. Saya pulangin ya buat Ibu aja. Saya sampai bilang, aduh Tuhan, saya gak pernah curiga sama orang ini. Dan saya gak pernah minta dari orang ini. Tapi orang ini kok kayaknya tahu gitu ya. Kayak gak enak gitu loh. Jadi saya bilang, itulah cara kerja Tuhan. Dia melihat dari sisi mana saya nggak tahu, itu kan haknya dia. Masa dia kasih saya? Kayak kemarin gitu ya, mau sondir tanah. Terus dia bilang, Bu, ini dari sana dapetnya sekian. Saya mau dikasih uang segini. Saya bilang, udah jangan. Saya nggak mau terima komisi buat saya, nggak mau. Jadi saya bilang, inilah Tuhan tuh, aduh luar biasa banget. Kadang-kadang saya sampai nggak pernah tahu ya cara kerjanya. Jadi kalau kemarin Bu Naga bangun rumah, Bu pastilah si kontraktornya Ibu untungnya lumayan gitu kan. Nah jadi tapi ini kontraktornya jadi jujur sama saya, setiap yang subkontraktor mestinya dia dapat komisi, dia balikin komisinya buat saya. Jadi itulah sedikit aja ya. Yang kedua, kita mempercayai Tuhan dan janji firman-Nya, maka kita serahkan segala sesuatunya Tuhan yang bertindak. Yang kedua, kita harus yakin ada penolong yang setia. Nah ini, kalau penolong manusia tidaklah setia. Pada saat kita baik, kita ditolong. Pada saat kita jahat, mungkin kita nggak ditolong. Ngapain sih saya tolong Rosa lagi? Lagi-lagi dia minta datang ke sini kalau lagi butuh. Kalau lagi nggak butuh, dia nggak datang. Nanya-nanya lagi kabarnya apa. Itu kalau udah nanya kabar, halo Bu Mesa apa kabar? Wah ini si Rosa pasti mau ada apa nih. Gitu ya. Kalau orang yang selalu gitu ya, pasti kan kita udah indikasi nih. Wah ini nyari saya pasti ada maunya. Nah tapi ternyata Tuhan itu penolong yang setia. Jangan sekali-sekali kita terpaku sama situasi dan kondisi yang kita lihat dengan secara mata ya. Kita jangan secara jasmani, kita tenggelam sama masalah. Terus kita dengar dari omongan orang lain. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong yang setia. Yuk kita lihat di Ibrani 13 ayat 6 dan 8. Ayat 6, Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Waduh luar biasa. Aku gak pernah takut. Sekarang saya juga berasa, saya gak pernah mau takut lagi. Karena benar-benar Tuhan itu penolong yang setia. Saya juga setia, Tuhan juga pasti setia. Sama, manusia kalau saya setia kepada contohlah saya setia kepada anak saya juga setia kepada saya. Demikian apalagi Tuhan. Tuhan saya setia sama Tuhan. Tuhan pasti setia sama saya. Jadi kita melakukan kesetiaan ini dengan bukan hanya dengan perkataan, dengan perbuatan. Makanya saya bilang perbuatan apa yang kita harus setia. Contoh, yuk kalau kita sudah melayani, melayanilah dengan penuh. Melayani bukan untuk dilihat manusia, tetapi melayanilah apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan. Jujur, saya bilang, ruangan sebelah, ini bukannya saya mau bilang apa. Tergerak hati karena melihat keprihatinan ruangan sebelah. Itu ruangan yang kita jadikan untuk ruangan doa. Untuk dijadikan untuk anak-anak bisa bertumbuh. Anak-anak panah ya. Kita pengen anak-anak ini sukacita.
Karena saya juga melihat, aduh tempat ini bertahun-tahun seperti ini. Adakah kegerakan hati daripada kita yang ingin, bukan ingin mau gimana, bukan untuk show off ya. Bukan, sama sekali tidak ada unsur kesombongan, tidak ada unsur untuk itu. Tapi kita ada kerelaan. Baik waktu, baik tenaga, baik pikiran. Itu sudah jauh lebih dari cukup. Nah itu dia. Jadi kita bilang sama Tuhan, Tuhan itulah cara kalau kita setia ya. Yang ke-8, Yesus, Ibrani 13 ayat 8-nya, masih di sini juga slide-nya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan itu sangat setia. Kitanya yang kadang-kadang tidak setia. Yang ketiga ya, jadi yang keduanya adalah yang pertama kita mempercayai Tuhan dan janji firman-Nya. Kedua kita yakin bahwa ada penolong yang selalu setia. Dan yang ketiga kita harus memiliki iman. Kita ngomong gampang ya, iman. Tidak melihat namun percaya. Kita percaya dengan iman. Yuk kita lihat di Matius 17 ayat 20 ditekankan lagi. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi Tuhan bilang karena kamu kurang percaya. Jadi kenapa kita gak terjawab-jawab? Karena kita tidak percaya, ragu. Tuhan, saya mau gimana nih Tuhan? Saya ngomong Pak Aan juga, Pak Aan ada niat ke Amerika. Pak, yakin dulu, doakan dulu. Tuhan, saya mau apa? Kalau Pak Aan gagal, ini berarti bukan kehendak Tuhan. Maaf Pak Aan, saya sampai bilang gitu. Pak Aan mau melangkah, doakan lagi. Tuhan jawab Tuhan. Kalau Tuhan gak jawab berarti pertanda. Enggak. Nah saya juga gitu. Kita kadang gak tahu jawaban Tuhan ini apa nih Tuhan. Kadang-kadang melalui orang lain yang bicara. Coba Pak pertimbangkan kembali. Mungkin itu jawaban dari Tuhan. Tapi saya gak tahu Pak Aan tetap mau melangkah. Ayo punya iman ya Pak. Tapi segala sesuatu itulah yang saya bilang. Cara kerja Tuhan itu luar biasa. Ya, kita harus memiliki iman. Dan yang terakhir, yang keempat. Pertama kita percaya pada janji firman-Nya. Ya, kedua kita ada penolong yang setia. Yang ketiga kita memiliki iman. Dan yang terakhir ini dia. Kita harus memiliki kasih. Ternyata kasih itu number one loh. Yuk kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia, ini tegas banget ya, karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia lagi. Dan memiliki seluruh pengetahuan, bukan sebagian pengetahuan. Seluruh pengetahuan, berarti orang ini luar biasa. Dan sekalipun aku memiliki iman lagi, iman yang sempurna. Ini gak bilang iman sebagian loh, imannya sempurna. Sempurna itu artinya kalau kita bulat circle, itu artinya 360 derajat. Ya kan? Untuk memindahkan gunung lagi, bayangin. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tetot, aku sama sekali tidak berguna. Kenapa cerita tadi saya stop? Karena saya mau melanjutkan ke sini. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Kita harus hidup serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu karena Tuhan itu adalah kasih, oleh sebab itu kita juga harus punya. Sebagai anaknya, kita juga harus punya kasih. Kayak gini ya, kita cerita ini adalah kasih itu tidak selalu harus memberi. Saya kadang-kadang bilang, mungkin Bapak Ibu bilang ini, ini ujung-ujungnya pasti duit lagi. Enggak, no. Kasih itu tidak selalu memberi, bukan memberi materi. Tetapi bisa bentuknya adalah dengan sikapnya, perbuatannya, ya kan. Dengan dia memberikan empati, dia peduli, pemikirannya, luangkan waktunya, tenaganya, itu udah jauh lebih dari segala-galanya. Aku sudah memberi uang, ya sudah cukup. Mungkin bangganya seperti itu. Tapi Tuhan tidak melihat dari sisi situ. Seperti seorang janda yang memberikan dari apa yang kekurangan pada dia loh. Saya ngebayangin, dia kurang tapi memberikan.
Saya mencoba juga. Untuk bulan ini saya benar-benar pendapatan saya jujur kata minim banget. Jujur kata. Saya mau cerita bahwa penghasilan saya dari BCA sudah tidak ada. Penghasilan saya dari villa benar-benar minim. Weekday biasanya ada, sekarang cuma ada weekend. Udah gitu tetangga menyebalkan lagi. Gak kasih, bawa sound system gak kasih, gak keluarga gak boleh. Jadi benar-benar aturannya luar biasa. Tapi saya nikmati saja. Dan saya tetap melakukan apa yang Tuhan kasih. Berikanlah dengan segala apa yang ada, bahkan mungkin minus ya. Jujur, saya harus memberkati, ada bagian-bagian yang saya sudah janji gitu kan. Ya, saya harus lakukan gitu. Saya nggak perlu bilang, aduh saya potong ya uangnya. Enggak, ya sudah saya memberikan aja. Biasanya saya sampai kalau bayar internet, saya ingat, ini terlambat. Saya udahlah kena denda. Tapi kadang-kadang nanti cara Tuhan, saya nggak tahu cara Tuhan apa, yang penting saya sudah lakukan aja dulu. Saya mau sama kayak Pak Hendro, jalan-jalan aja. Nanti kita lihat aja, bulan depan pasti Tuhan siapkan apa gitu kan. Saya percaya aja itu semua. Nah disitulah yang namanya kasih ya. Terus kita ini kan cita-cita kita adalah kita juga mau, kita nggak hanya cukup sampai di sini. Pertandingan harus kita lewati, kita mau lebih dari pemenang. Oleh sebab itu kalau kita mau lebih dari pemenang, kita harus menang lebih dahulu. Kita menang dahulu, kita akan lebih dari pemenang. Untuk kita menjadi pemenang, kita harus mengalami namanya pertandingan. Pertandingan hidup Bapak Ibu semua. Apa yang Bapak Ibu jalanin ada pertandingan. Bu Mami, jualan, pertandingan, ngurusin cucu, pertandingan. Itulah pertandingan yang harus kita jalani. Bu Mesa punya pertandingan juga. Baik usahanya, ya kan? Baik anaknya, ya kan semua pasti masih punya pertandingan. Punya pertandingan itu kan pasti ngalamin yang namanya himpitan. Yang ngalamin namanya kita ngalamin kesulitan. Gak ada yang namanya pertandingan tuh, aduh saya mau bertanding, saya gak perlu apa-apalah pasti saya menang. Gak ada. Ya kita harus persiapin. Udah kita siapin, jatuh bangun lagi. Aduh, saya lihat lomba motor aja saya sampai ngelihat, itu orang udah jatuhnya kayak gitu. Bahkan ada yang sudah lewat ya. Bayangkan itu. Ya, nah itu namanya pertandingan. Dan kita juga mengalami namanya pertandingan. Pertandingan kita adalah pertandingan beban. Pertandingan masalah. Bu Sinaga jadi pendoa. Apakah Bu Sinaga gak ada pertandingan? Banyak banget ya pertandingannya. Saya yakin. Tapi itulah pertandingan yang harus kita lalui. Dan kita harus keluar sebagai pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi akhir dari semua cerita ini adalah kita tahu Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Kita imani bahwa satu, kita janji Tuhan itu ya dan amin. Serahkan segala sesuatunya total kepadanya. Jangan kita serahkan, nanti kita tanya lagi kepada anak, kepada orang yang kita anggap dekat. Enggak, kita langsung berbicara aja sama Tuhan. Tuhan, aku punya permasalahan ini, aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Karena saya sampai tanya loh sama Tuhan, Tuhan, apakah doa kita ini kita komplain? Enggak, sebenarnya kita cuma ngadu sama Tuhan. Tuhan, aku lagi sulit nih Tuhan. Aku jujur. Aku gini-gini Tuhan. Kita bicara aja. Lebih baik kita bicara sama Tuhan daripada bicara manusia. Manusia cuma paling, oh iya Bu, sabar ya Bu, sabar. Doa. Udah kita ngomong aja sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu adalah penolong kita yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita pernah jahat, Tuhan tetap setia. Janji Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Sekalipun kita jatuh di lembah kelam, justru Tuhan mengangkat kita. Tuhan mencari loh jiwa yang hilang itu, jiwa yang kemana nih, yang sudah tenggelam dalam dosa. Tuhan mau selamatkan kita. Tuhan itu baik sekali. Yang ketiga, kita harus percaya. Itu semua kita harus punya iman. Gak melihat tapi kita percaya. Kan Tuhan bilang, kita tuh kalau punya iman biji sesawi saja, bayangkan kecil banget. Tapi Tuhan lakukan perkara kalau kita punya iman. Walaupun jawaban Tuhan mungkin tidak seperti apa yang kita mau. Mungkin tidak seperti apa yang kita mau. Kita maunya begini.
Kok jawabannya kayak gini? Lihat nanti cerita Yusuf. Ya kan? Kita mau Yusuf itu dipakai luar biasa, bapaknya memberikan jubah, mungkin dia akan jadi pewaris daripada bapaknya. Tetapi Yusuf jauh lebih besar. Ya, Yakub generasinya ke Yusuf. Enggak, Tuhan melakukan perkara ajaib. Dia ngalamin seperti ini. Kakak-kakaknya jahat enggak? Ya itu dia. Cara Tuhan, penderitaan dia, ya itu dia. Seperti penderitaan kita. Kakak-kakaknya jahat? Iya sama. Masalah kita jahat? Jahat. Tapi Tuhan punya cara, yaitu cara Tuhan untuk menolong kita. Yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan. Dan yang terakhir adalah apa? Ketiga-tiganya gak ada artinya kalau kita tidak memiliki kasih. Yuk sama-sama. Jemaat GB Pos Mumbayan, saya percaya. Kita semua harus menjalani kasih. Gak ada gunanya. Pak Hendro bisa bernubuh, Pak Hendro bisa memberikan karunia kesembuhan. Kalau Pak Hendro gak punya kasih, belas gak ada gunanya. Akhirnya Tuhan bilang apa? Aku gak mengenal engkau. Ya kan? Sekalipun kau punya rahasia-rahasia Allah, kau tahu nih rahasia-rahasia Allah, taunya sempurna lagi. Waduh, imannya sempurna lagi. Gak ada gunanya kalau engkau tidak menjalani kasih. Jadi saya sampai nih jujur ya. Ini menyinggung dikit tapi saya ngomong apa adanya. Saya pernah bertanya kepada Pak Hendro. Maaf banget, dia jangan sakit hati ya, jangan sakit hati. Saya tidak ada niat buat Bapak Ibu jadi berasa gak enak atau apa, enggak. Udah, kalau belum ya gak apa-apa, doakan saja. Saya pernah tanya kepada Pak Hendro, Pak, maaf, untuk Bapak jujur, perpuluhan adakah yang masuk Pak? Berapa banyak? Saya cuma tanya bukan nominal, tanya Pak Hendro. Berapa banyak orang yang memberikan perpuluhan? Maaf semua. Saya bukan mau menggurui, bukan apa. Enggak, karena saya juga mau belajar. Belajar untuk taat. Belajar untuk punya kasih. Saya cuma tanya ke Pak Hendro. Pak Hendro jawab jujur apa? Rosa, saya enggak semuanya. Enggak bisa saya hitung dengan, maaf saya udah enggak mau lanjutin lagi karena terlalu sedikit jumlahnya. Jumlah bukan uang ya, jumlah orang yang mau memberi. Terserahlah, mau 10.000, mau 100.000, lakukan. Itu cara kerja Tuhan itu luar biasa. Tuhan lihat kita punya kasih juga kita memberikan. Maka Tuhan juga pasti akan memberikan kasihnya kepada kita. Jamin deh. Sekalipun nih mungkin tukang sapu ya, cleaning service kalau dia ada ibadah di sini. Dia juga mungkin akan tergerak hati, ya sudah saya dapat satu hari misalnya 25.000 atau saya dapat berapa, ya saya dapat berikan aja 2.500, mungkin bisa terjadi. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihatnya adalah kerinduan kita. Yuk kita lakukanlah. Iya, anak-anak juga setia. Saya juga bilang sama Jojo, Jo harusnya kamu memberikan perpuluhan. Karena Mami memberikan GoPay. Mami transfer aku gimana keluarinnya? Ya. Mulai minggu ini, Mami mau kasih tunai kamu, langsung cepulurin. Saya bilang, kamu saldo GoPay, Mami kurangin dikit, langsung kamu kasih perpuluhan. Saya bilang, saya harus terapin gitu. Domi juga demikian. Ayo, gak apa-apa. Kamu belum maju, kamu dikatakan belum sukses, bukan ukuran itu. Tapi ukuran Tuhan itu adalah hati. Ya, yang setuju sama-sama, yuk kita sama-sama. Milikilah kasih, milikilah kita memberi. Memberi itu bukan dari apa, ini lagi apa perlu, enggak. Lakukan aja dengan setia. Izin ya Pak Hendro. Maaf ya Pak Hendro, enggak tahu Roh Kudus suruh bicara begitu Pak Hendro. Bukan saya mau, makanya tadi saya bilang, maaf kok saya digerakin ya, perpuluhan ya. Di depan ini saya suruh ngomong perpuluhan. Saya enggak tahu Tuhan punya maksud apa. Mungkin tadi Bu Lisa doanya adalah minta visi tahun 2024 apa gitu. Nggak tahu. Apakah nanti Pak Niko visinya juga tentang masalah menyangkut perpuluhan? Saya juga nggak tahu. Tapi jelas visi, nggak tahu tiba-tiba saya digerakkan hati ini di sini adalah bicarakan kasih tentang perpuluhan. Lakukanlah. Ambil amplop, masukin aja. Pokoknya kalian nggak usah khawatir dengan perpuluhan itu mau dipakai apa dan apa, bukan urusan kita. Bukan tanggung jawab kita yang harus mengejudge
Wah nih gembalanya kaya nih, pasti uang dari perempuan kita. No. Saya sudah belajar di ADART GBI, itu adalah hak gembala sepenuhnya. Tinggal gembala aja yang bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi kalau ada suara orang ngomong, nanti kalau kamu kasih, nanti begini-gini loh, gembalanya begini-begini loh. Jangan pernah mau diintimidasi oleh omongan orang. Tapi kita punya hati yang selalu percaya bahwa cara Tuhan kita menggenapi janji dan firman-Nya. Amin. Yuk, kita sama-sama. Saya di sini tambahkan ada satu kesimpulan bagus saya ambil dari Pak Hendro, waktu itu Pak Hendro kirim. Pemenang bukanlah mereka yang tak pernah gagal, melainkan mereka yang menolak untuk menyerah dan berjuang untuk menang. Saya pernah dapetin kata-kata itu dari Pak Hendro kirimin pagi. Oh ini bagus nih. Saya pikir pemenang bukanlah mereka yang tak pernah gagal. Jadi pemenang semua gagal. Jadi jangan takut Pak, semua gagal. Tapi mereka yang tidak pernah menolak untuk menyerah dan berjuang untuk menang. Ya, ada satu bagus lagi cerita tentang pohon korma. Sedikit aja nih waktunya. Pohon korma itu adalah tanah, dia tumbuh di tanah yang ternyata di tanah yang berbatu besar. Di bawah tanah itu ada batu-batu yang besar. Tetapi pohon korma itu buahnya itu pohonnya tuh besar, rimbun, buahnya tuh lebat. Sekalipun ada batuan besar, dia akarnya, dia bisa mencari jalan ke arah yang bukan ke bawah, tetapi dia ke samping. Lucu kan? Sama dengan kita dihimpit, Tuhan akan kasih kekuatan kepada kita bisa melewatinya. Mungkin jalan sini gak bisa, Tuhan kasih jalan sini. Memang lebih panjang, lebih gak enak, tapi kamu lihat ujungnya pasti enak. Gitu. Amin, ya yuk. Sama-sama yuk PL, Singar yuk. Saya udah saya dapetin lagu Tuhan Selalu Punya Cara. Yang lagunya Kau Selalu Punya Cara. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru. Dan mataku tertuju padamu. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sekali lagi ya. Takkan ku ragu Tuhan,
untuk masalah yang kami terima Bapa. Karena kami tahu Tuhan, di setiap permasalahan itu adalah perjalanan di mana Tuhan punya cara untuk menolong. Tuhan punya cara. Tuhan, aku tahu Tuhan, aku ingin seperti Yusuf Tuhan. Sekalipun semua orang tidak suka Tuhan, sekalipun dijahatin Tuhan Yesus, tapi Tuhan punya cara. Demikian juga dengan masalah-masalah kami yang kami hadapi Tuhan. Baik masalah keluarga, baik masalah keuangan, baik masalah pekerjaan, baik masalah kesehatan Tuhan. Kau izinkan Tuhan, Kau berikan Tuhan. Karena kami tahu kami sedang dalam masa pertandingan untuk mencapai kemenangan yang Tuhan izinkan. Kalau tidak ada penderitaan Tuhan, bagaimana kami tahu Tuhan cara-Mu untuk menolong Tuhan? Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami tidak mau mengeluh Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mengklaim Engkau Tuhan. Bahkan kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan. Kami tetap mau memegang Tuhan Engkau Tuhan, janji-Mu Tuhan. Kami mau setia Tuhan Yesus. Kami serahkan penuh total kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang akan lakukan. Tuhan, kami juga tahu Tuhan kadang-kadang iman kami berkata mudah Tuhan untuk beriman. Tetapi kadang-kadang kalau kami melihat masalah, kadang-kadang iman kami menjadi goncang Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu hidup kami tidak pernah mulus Tuhan. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Mu nyata Tuhan atas hidup kami. Kami bisa menceritakan Tuhan betapa besarnya Engkau Tuhan, betapa mulianya Engkau, betapa agungnya Tuhan, betapa kuasa-Mu begitu dahsyat. Satu hal Tuhan, semuanya itu Tuhan bisa kami lakukan Tuhan. Dan Tuhan bisa lihat betapa kami harus mengasihi Tuhan. Milikilah hati kami, hati yang mengasihi Tuhan. Seperti Engkau adalah kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami juga Tuhan harus terimpartasi seperti kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menolong orang tanpa bayaran, tanpa balasan, tanpa ungkapan rasa syukur. Engkau tetap lakukan Tuhan. Sama halnya dengan kami Tuhan Yesus. Kami mau melakukan kasih seperti yang Kau ajarkan Tuhan. Karena Kau lebih dahulu mengasihi kami. Sudah selayaknya Tuhan kami berbuat kasih kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami kekurangan Tuhan, tapi kami belajar Tuhan untuk memberi Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu, Tuhan lihat hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu, biarlah firman ini tidaklah sia-sia Tuhan. Apa yang Kau sedang sampaikan pada jemaat-Mu Tuhan, biarlah jemaat-Mu ini menjadi pelaku firman Tuhan. Pada saat kedatangan Engkau kedua kali Tuhan, kami tahu hidup kami mendapat tempat seperti yang Kau inginkan buat kami Tuhan. Kami rindu tinggal bersama-Mu Tuhan, di kerajaan-Mu yang kekal Tuhan. Kami memperoleh Tuhan mahkota kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya Ibu Rosa yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau memperluas ladang pelayanan Ibu Rosa dan memberkati keluarganya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, Bapak Ibu, berikut adalah jadwal ibadah GBI Posmumben dari minggu Jumat, minggu kedua ada KUL jam 7 sampai jam 8. Di minggu duanya ada YUT setiap Sabtu kedua dan Sabtu minggu keempat jam 4:30 sampai jam 6. Di WBI ada di setiap Sabtu minggu ketiga dari jam 10 sampai jam 12. Rumah doa akan diadakan setiap Sabtu minggu keempat atau akhir bulan di jam 9 sampai jam 11. Jika ada 5 minggu maka akan diadakan di minggu terakhir. Lalu ibadah dewasa muda akan diadakan setiap Sabtu minggu kelima jam 10 sampai jam 12.
Ibadah raya dan sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10. Di minggu 1 dan ketiga disertai dengan perjamuan kudus. Dan minggu terakhir atau hari ini Bapak Ibu akan ada fellowship. Jadi diharapkan setiap Bapak Ibu jangan langsung pulang dulu. Kita akan diberkati dengan makanan dan kita akan berkumpul kembali ke tempat ini untuk membicarakan acara-acara yang akan dilakukan setelahnya, yaitu retret dan Natal. Ya, untuk yang Bapak Ibu jemaat sekalian yang berulang tahun di bulan Oktober, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Yang tepat pada hari ini ada Bapak Bambang yang berulang tahun. Selamat ulang tahun Bapak Bambang. Dan dari tanggal 5 sampai tanggal 30 Oktober nanti kita akan sama-sama merayakan ulang tahun dan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Selanjutnya. Ya Bapak Ibu, di tanggal 10 sampai 11 Maret 2024, GBI Pos Muban akan mengadakan retret keluarga dengan tema keluarga berkemenangan, membangun keluarga yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, menguatkan persaudaraan antar jemaat, serta bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Acara akan diadakan di Wisma Remaja PGI Cipayung Bogor dengan biaya 400.000. Bapak Ibu yang akan melakukan pendaftaran boleh menghubungi kontak person yang ada di bawah, Ibu Lili, Ibu Suci, dan Ibu Ida. Selanjutnya, akan ada kul gabungan di hari Jumat 3 November jam 7 di ruang sekolah minggu. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk ikut hadir di acara kul gabungan untuk dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Oke, kita akan memberikan persembahan, kita mau persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau yang berkati hamba-Mu Tuhan Ibu Rosa, Engkau yang pakai luar biasa hamba-Mu ini Tuhan, perluas kapasitasnya, perluas pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan banyak orang yang diberkati Tuhan melalui kehadiran hamba-Mu ini. Bapa, tiba saatnya juga kami mau memberikan persembahan kedua kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang telah dahulu memberkati kami, saatnya kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa serta berkat, kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa
dalam anaknya juga, Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus nyertai saudara sekalian saat ini sampai Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya.